Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, Al-Thalith, yang ketiga dari jenis dan bentuk taghut, alladhi hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan perbedaannya dengan yang kedua, al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala, dari sisi yang kedua lebih kepada makna man ubida wa huwa radin, diibadahi dalam keadaan dia ridha. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia adalah musyarri', huwal mughayyir al-musyarri', na'am, yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa bermakna al-mubaddil. Al-mubaddil bukan mustabdil, tapi mubaddil, mengganti ayat dengan na'am, dengan ucapan yang lainnya, mengganti hadis dengan ucapan yang lainnya. Ini namanya mubaddil. Kalau mustabdil, mengambil ganti hukum perundang-undangan sebagai ganti dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini istibdal. Allah Ta'ala alam. Yang disebutkan oleh Syekh di sini, Ats-Tsani, yang kedua, yang telah kita bahas kemarin, al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah, seorang hakim yang jahat, yang merubah hukum-hukum Allah, musyarri', yang membikin syariat, yang merancang syariat, merubahnya. Adapun yang ketiga, hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan hukumnya al-hakim yang merubah atau merancang syariat tadi. Bisa dibedakan antara yang kedua dan yang ketiga. Ats-tsalits alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah. Makanya yang kedua, kalau dalam salah satu usul penyebutannya, dia harusnya apa? Man ubida wa huwa radin. Kan disebutkan wa tawaghitu katsirun. Naam. Wa ru'usum khamsah. Yang pertama iblis la'anahullah, yang kedua baru wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua dari jenis taghut, siapa saja yang diibadahi dalam keadaan ridha. Di sini diberikan contoh al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah, al-musyarri'. Karena musyarri' ketika dia membuat syariat, kan kelazimannya dia ingin menetapkan bahwa syariat itulah yang akan dipijak sebagai dasar dan sumber segala hukum. Berarti mafhumnya dia ridha untuk syariat yang dia rancang, menggantikan syariat Allah sebagai ganti dari syariat Allah. Hakikatnya tindakan tersebut adalah tindakan peribadatan kepada selain Allah. Karena bentuk na'am at-taghut man ubida min ghairillah, bentuknya tiga: ma'bud atau matbu' atau muta', sebagaimana kita bahas kemarin. Jadi hakikatnya semuanya bermakna umum, yaitu diibadahi. Naam, seseorang yang diikuti dengan pengikutan yang mutlak, mengalahkan syariat, naam, hakikatnya dia sedang diibadahi. Jelas. Begitu pula hukum yang ditaati menggantikan semua syariat, hakikatnya hukum tersebut ditaati dengan ketaatan yang mutlak, berarti dia sedang diibadahi. Jelas. Alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah. Ini konsep yang lain lagi, yaitu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain hukum syariat. Dan bentuknya telah kita jelaskan kemarin, memiliki bentuk yang bermacam-macam. Termasuk kekeliruan yang besar ketika menggeneralisir bahwa hukumnya itu selalu kufrun akbar mutlaqan. Dan ini hulunya khawarij, memutlakkan setiap hukum atau setiap yang berhukum kepada selain syariat Allah mutlak kufrun akbar tanpa ada rincian. Begitu pula kekeliruannya murji'ah al-mu'asirah terkhusus, yang menggaung-gaungkan propaganda ini, naam, mengerdilkan permasalahan hukum selain syariat Allah. Mereka menggeneralisir, memutlakan permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah hanya pada batasan kufrun duna kufrin. Ini kekeliruan yang besar juga. Ahlus sunnah pertengahan di atas itu, pertengahan di antara itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini mengatakan jenis taghut yang ketiga, yaitu yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutkan di sini di surat Al-Maidah
ayat yang ke-44 Allah tegaskan, siapa saja yang tidak berhukum, tidak merujuk kepada hakim, tidak memilih hukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan kekufuran di sini masing-masing sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan perbuatan yang terjadi. Bisa kufrun akbar, bisa kufrun duna kufrin. Begitu pula di ayat yang selanjutnya, faulaika humul zalimun, bisa zulmun akbar, mengeluarkan dari Islam, bisa zulmun asghar. Begitu pula kefasikan, faulaika humul fasiqun, bisa fiskun akbar, bisa fiskun asghar, tergantung dilihat bagaimana pengaplikasian yang terjadi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fahakamat alaihi bil kufri, maka ayat ini di Al-Maidah 44 menetapkan hukum, menghukumi atas siapa? Orang yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dihukumi dengan kekufuran. Wa hadza idza ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallah. Kapan itu? Idza ta'ammada ay taqassada al-fi'l. Yaqsidul fi'l. Dia memang memaksudkan untuk itu. Dia memang menghendaki untuk itu, sebagaimana dalam surat An-Nisa 60 iradah. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menyangka mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu syariat Al-Qur'an, hukum-hukum syara', dan mereka juga menyangka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, namun mereka menginginkan untuk berhukum, mengambil hakim kepada taghut yang berpijak dan berhukum dengan selain syariat Allah, sementara mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Naam. Wa hadza idza ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallahu hukumnya kufur iradah. Karena permasalahannya permasalahan hati. Naam. Istahalla, dia anggap halal, dia anggap yajuz, sekedar menganggap boleh saja, kufur akbar, sekedar menganggap boleh. Naam, lebih-lebih lagi jika dia menganggap hukum selain syariat Allah itu jauh lebih relevan untuk diterapkan di masa ini, jauh lebih afdal, maka jelas kekufurannya lebih-lebih lagi. Naam. Wa ja'ala, lihat bagaimana konsepnya ta'ammadal hukma, menyengaja, memaksudkan untuk mengambil hukum selain hukum Allah. Seperti apa konsepnya? Wa ja'alal mahakima tahkumu bighairi ma anzalallah biqawanin wad'iyyah. Dengan dia jadikan mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan, tempat untuk berhukum, itu pijakan dasar dan sumber segala hukumnya adalah hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contohnya perundang-undangan, buatan manusia, rancangan badan legislatif, rancangan mahkamah konstitusi. Naam, yang menggantikan syariat Allah secara total. Lihat bagaimana konsepnya. Yang menjadikan mahkamah-mahkamah itu berada di atas hukum selain syariat siapa? Siapa? Yang menjadikan, membuat konsep aturan bahwasanya mahkamah yang ada semuanya itu harus berpijak di atas dasar dan sumber hukumnya adalah selain syariat Allah. Siapa yang menjadikan itu? Hah? Man? Al-hakim. Au man? Dalam sistem demokrasi siapa? Hah? Asy-syu'ub, rakyat. Alaysa kadzalik? Siapa yang memilih? Siapa yang menetapkan itu semua? Rakyat. Kalau demokrasi suara adalah suara rakyat. Nah, makanya dalam hal ini musyarri', orang yang merancang syariat, wal hakim, hakim yang akan menetapkan rancangan syariat, walladzi yakhtaruna haula, yang memilih mereka. Siapa yang memilih? Rakyat. Memilih dewan legislatifnya, memilih hakimnya. Semuanya terlibat dalam perkara yang demikian. Semuanya taghut. Nah, terjatuh dalam permasalahan ini, bahaya sekali. Mereka memilih sosok-sosok yang hanya akan menerapkan hukum selain syariat, menetapkan perundang-undangan dasar ini. Nah, semuanya masuk dalam hal ini. Wa ja'alal mahakim tahkum bighairi ma anzalallah biqawanin wad'iyyah, dan semuanya berserikat untuk menjadikan mahkamah-mahkamah yang ada itu berada di atas yang demikian itu. Kan rakyat juga yang memilih, yang menyuarakannya. Nah, makanya haram terlibat dalam proses demokrasi itu. Haram mutlakon.
Nah, jika melihat kepada asal permasalahannya, nah, dia hanya akan memberikan dukungan legalisasi terhadap sistem kufur. Dan berbahaya ridha bil kufur kufur. Nah, kembali kepada amalan hati yang ada, berbahaya sekali. Permasalahannya tidak bisa dianggap enteng. Nah, mempertaruhkan permasalahan di atas prasangka dalam perkara yang demikian sementara resikonya besar, ini namanya kebodohan. Seandainya tidak terlibat pun, resikonya lebih kecil dibandingkan terlibat dan terjatuh ternyata dalam permasalahan yang merusak akidah. Maka yang mereka-mereka yang mendukung, mereka-mereka yang mempolitisir pendapat untuk berserikat dalam pemilu dengan sistem demokrasi itu, mereka tunggangi fatwa ulama secara serampangan, tidak layak untuk diambil ilmu darinya, siapapun dia. Mau sebesar apapun profesi, gelaran doktor, naam, gelaran syekh, gelaran siapa, seviral apapun dia, jika dia dalam permasalahan i'tiqad yang usul saja ini dia jatuh, maka bagaimana bisa dipercayakan, naam, fatwa-fatwa dan permasalahan-permasalahan agama kepada orang-orang seperti ini. Jika dia bermudah-mudahan dalam permasalahan yang berbahaya ini. Naam. Bagaimana konsepnya? Wa algha syari'ah. Dia cancel, dia batalkan syariat. Namanya istibdal. Jadi konsep berhukum dengan selain hukum Allah yang jenisnya itu istibdal, mengambil ganti selain syariat Allah sebagai ganti dari syariat Allah. Dan konsep istibdal ini kufur akbar. Dan ini dirojekkan oleh para a'immatul kibar. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh a'immatud dakwah sebelum itu. Nah, kemudian Ibnu Baz, Al-Utsaimin, Al-Abbad, Al-Fauzan, a'immatul kibar. Dan zahir tarjih dari guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Adni rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau singgung permasalahan jenis berhukum dengan selain hukum Allah yang konsepnya istibdal. Beliau masukkan ke dalam naqid dari nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Algha syariah, dia batalkan syariat, istibdal. Wa qassaraha 'ala al-ahwali syakhsiyah faqat. Dan membatasi hukum syariat itu hanya pada ahwal asy-syakhsiyah, ahwal al-madaniyah. Ahwal asy-syakhsiyah berkaitan dengan kebutuhan akad nikah. Nah, kembalinya kepada syariat. Misalkan permasalahan tolak misalkan berkaitan dengan syariat. Kan ada mahkamah pengadilan agama namanya. Nah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan hajat kebutuhan pribadi. Nah, yang namanya orang beragama kan pasti punya aturan, punya hukum kan. Lah berkaitan dengan ranah-ranah pribadi agama kan ada ketetapannya. Nah, dalam hal ini misalkan menikah, maka difasilitasi sesuai dengan syariat masing-masing. Dibatasi dengan permasalahan ahwal syakhsiyah saja. Yang seperti ini teranggap istibdal, kufur akbar. Lebih-lebih lagi yang benar-benar meniadakan sama sekali. Hukum waris mewarisi tidak bisa. Tidak merujuk kepada syariat. Dibagi secara rata misalkan. Ada kufur, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munaza'at bainan nas wal khusumat fayahkum fiha al-qanun. Adapun permasalahan-permasalahan persengketaan di antara manusia, perselisihan-perselisihan di antara manusia yang ada, maka yang dijadikan dasar sumber hukum landasannya adalah qanun, undang-undang. Apa katanya Syekh? Hadza kafir. Yang demikian dia kafir. Nah, resikonya besar permasalahannya. Nah, tidak bisa dianggap remeh. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan masalah ini di syarah Riyadhus Shalihin dengan mendetail. Nah, bagaimana beliau mengatakan ini adalah dan ini peringatan yang besar bagi para hukam di zaman ini. Nah, karena permasalahan resikonya besar sekali. Di syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan ayat ini, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Beliau jelaskan ini bahasanya di sana. Naam. Lihat bagaimana konsepnya istibdal, mengganti syariat Allah dengan sistem rancangan buatan manusia yang bernama undang-undang itu tadi. Ada kafir. Jelas. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa yustathna min dzalika." Dikecualikan dalam yang demikian itu, seperti apa bentuknya? Ini yang harus dianalisa betul. Naam. Karena salah dalam mengambil sikap
pada yang demikian, ketergelincirannya jauh. Nah, mengira sesuatu yang hukumnya kufur akbar sebagai kufrun duna kufrin, fatal. Nah, begitu pula mengira sesuatu yang hukumnya kufrun duna kufrin dinilai sebagai kufrun akbar juga fatal. Nah, maka harus teliti melihat tasawur kepada bentuk dan konsepnya seperti apa. Syekh mengatakan, sebelumnya yang telah dijelaskan Syekh apa? Istibdal. Hukumnya apa? Kufrun akbar. Nah, wa yustasna min dalik, dikecualikan pada yang demikian itu, hukumnya tidak kufur akbar, beberapa bentuk. Awalan, yang pertama, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Qaidnya bisa babi ijtihadin, atas dasar ijtihad. Naam. Wal ijtihad la budda an yastanid ila ish? Ila dalil. Antum ijtihad di atas apa? Antum berpijak untuk beristihad kalau tidak punya pijakan, manciknya di apa? Berpijaknya di atas apa? Dan ijtihad tidak bisa kecuali berpijak di atas hukum syariat. Asalnya dulu harus benar, yaitu pijakan yang dijadikan pijakan utama adalah hukum syara'. Kemudian dia berijtihad di situ. Pijakannya adalah hukum syariat. Wa akhta'a fi ijtihadih. Hanya saja dia salah dalam ijtihadnya, itu salah dalam menyimpulkan sebuah hukum. Tapi pijakannya apa? Hukum syariat. Ternyata sisi pendalilannya tidak seperti itu. Dia pahami dengan pemahaman yang keliru. Setelah dia berupaya di atas ijtihad dan wa huwa ahlun lijtihadih. Dan syaratnya dia adalah orang yang ahli untuk berijtihad, layak, pantas untuk berijtihad. Kenapa? Karena punya alat. Tidak ngawur, tidak sembarang orang. Yang namanya ijtihad, dia butuh pijakan, butuh sandaran dasar untuk dia berijtihad itu. Nah, di atas apa? Jika dia tidak memiliki alat untuk ijtihad, tidak punya pijakan, dia tidak akan mampu mengeluarkan hukum. Tapi karena bahasannya di sini adalah hakim, seseorang yang menetapkan hukum, berarti dia harus tahu bagaimana cara mengeluarkan hukum. Nah, ibaratnya dokter, dia harus tahu bagaimana cara mengeluarkan resep setelah dia menganalisa. Lah, untuk menganalisa sesuatu dia harus punya standar pijakan. Mau menganalisa pakai apa? Nerawang. Nggak bisa. Ada standar operasional di situ yang harus dia tetapkan. Begitu pula ijtihad. Ada standarnya syariat, dia pijak di situ. Salah dan dia layak untuk berijtihad. Naam, fahuwa ma'jur, fahada ma'jur. Yang demikian dia mendapat ajr. Karena pijakannya apa? Syariat. Wa maghfurun lahu khata'uhu. Dan kesalahannya terampuni. Apakah konsep yang seperti ini dapat dikiaskan dengan orang yang dasarnya adalah berpijak di atas selain hukum Allah? Qiyas ma'al farid, nggak bisa. Nah, dasar yang dipegang saja bukan syariat. Lalu beristihad di atas apa? Nah, yang kedua, laisa ahlan di istihad karena tidak mengetahui permasalahan hukum syariat. Lantas beristihad di atas apa? Nah, ketika seseorang yang bukan sebagai profesi dokter, anggaplah perawat saja. Perawat, kan dia tidak punya hak untuk mengeluarkan resep. Tapi karena pengalaman dia mendampingi dokter bertahun-tahun, namanya pengalaman di lapangan bisa saja, kan begitu. Dia bisa mengambil dari pengalaman itu. Tapi ketika kemudian dia mengeluarkan sebuah resep dan salah, dengan dalih saya berijtihad, apakah diterima? Jelas tidak diterima. Kamu tidak punya latar belakang untuk melakukan itu. Nah, bagaimana kamu bisa berijtihad di atas apa? Begitu pula mereka yang berijtihad di atas bangunan pijakan yang selain syariat Allah. Nah, dan pasti akan keliru dan pasti akan salah. Ini dikecualikan ketika seorang hakim, dan yang dinamakan hakim pasti tahu cara untuk mengeluarkan hukum. Dan kalau kita berbicara hukum dalam hal ini, maka pijakan dasar dan sumber landasan segala hukum adalah hukum syariat. Nah, yang seperti ini yang dikecualikan. Jangan digagal pahami. Kemudian dikiaskan dengan konsep demokrasi, sekulerisme. Nah, di bawah gaung as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Ini salah kaprah. Nah, penempatannya tidak pada tempatnya. Yang kedua, atsani man hakama bi ghairi ma anzalallah
wa huwa ya'lamu annahu mukhalif. Seseorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keadaan dia sadar diri dan tahu kalau dia itu menyelisihi, maksiat, berdosa. Walakin hanya saja hakama bihi li hawa fi nafsih. Dia menghukumi, mengambil hukum dengan selain hukum Allah tadi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Seperti pelaku dosa besar yang lainnya. Dia tahu kalau zina itu haram, tapi waliyadzubillah dia tidak bisa menahan nafsunya dan terjatuh dalam zina. Selama dia tidak halalkan, na'am, maka dia jatuh dalam dosa-dosa besar. Duna syirk, masih dibawa kesyirikan. Tidak mengeluarkan dari Islam. Konsepnya sama. Seseorang berhukum dengan selain syariat Allah, dia sadari kalau itu menyelisihi, jelas salah dia. Tapi hawa nafsu, karena untuk apa? Berbagai macam faktor. Demi pangkat dan jabatan, demi kedudukan, demi materi uang, demi apapun itu, demi perkara-perkara dunia, hawa nafsu, au li tam'in fi malin au rishwah, atau karena tamak dengan harta atau disuap dia, sehingga dia mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai sampai di situ? Tidak. Dijelaskan oleh Syekh, wa huwa ya'taqidu, dan dia meyakini, dan i'tiqad, aqidah, keyakinan yang sifatnya jazim, pasti. Dia yakini sepenuh hati sebagai sebuah aqidah, annahu yajibul hukmu bima anzalallah, bahwasanya yang wajib bagi dia itu adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan syariat Allah. Ya'taqidu hadza, dia harus meyakini itu dulu, dengan keyakinan yang pasti, dia jadikan sebagai sebuah ideologi, i'tiqad, aqidah. Wa ya'taqidu annahu mukhalifun, dan dia juga harus yakini sebagai sebuah akidah bahwa dia berdosa. Tidak dihalalkan yang demikian. Fahuwa mudnibun wa 'asin, maka keadaan yang seperti ini dia berdosa dan terhitung sebagai pelaku maksiat. Sahibu kabirah, pelaku dosa besar. Duna syirk wal kufur, masih di bawah kekufuran dan kesyirikan. Seperti apa konsepnya? Siapa yang mengatakan ini? Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, beliau memiliki penjabaran yang lebih detail lagi tentang konsep al-istibdal. Dalam fatwanya terdengar suara beliau menjelaskan konsep yang berbeda dengan konsep yang ada di kitab ini, yaitu al-istibdal. Beliau hukumi sebagai kufrun akbar. Al-istibdal beliau hukumi sebagai kufrun akbar. Konsep ini bagaimana? Konsep ini adalah seseorang yang membangun dasar dan sumber hukumnya syariat secara garis besar. Secara mayoritas dia pijak syariat sebagai landasan utama. Hanya saja dalam 1, 2 kasus, 3 kasus juz'iyat, naam sebagian kecil, terkadang dia mengambil hukum selain hukum Allah. Praktek kenyataan amalan-amalannya dia masih menunjukkan kalau dia itu beriman. Dari sisi apa? Landasan dasar hukum dia adalah syariat. Hanya saja namanya manusia hawa nafsu. Naam, 1, 2 kasus dia ternyata memilih berhukum dengan selain hukum Allah. Dalam keadaan dia yakini itu batil. Yang seperti inilah yang dikecualikan. Hukumnya maksiyah, minal ma'asi, dosa besar. Bahkan kufrun duna kufrin, karena bisa menghantarkan kepada istibdal atau istihlal. Naam. Sekarang kalau kita mau insaf, kalau kita melihat kepada kenyataan yang ada, dari ideologi yang ada, dari konsep pemahaman, paradigma, dan pemikiran yang ada, jauhnya dari nilai-nilai syariat, jauhnya dari pengagungan terhadap nilai-nilai syariat, dan lebih dekatnya kepada pemikiran sekuler, lebih dekatnya kepada pemikiran liberal, lebih dekatnya kepada pemikiran demokrasi. Bahkan statement pernyataan-pernyataannya itu mengagungkan dan menggaungkan nilai-nilai demokrasi. Naam. Mualahnya juga kepada ahlul kufur minal yahudi wan nasara. Apakah dengan yang semisal ini kemudian kita bisa berhusnudzon untuk memasukkan konsep hukum yang ada sebagai konsep atau sesuai dengan konsep yang kedua ini, yaitu berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Hanya saja hawa nafsunya menyeret dia untuk mengambil selain hukum
Allah dalam sebagian kecil permasalahan. Siapa yang insaf, jujur melihat bagaimana pengagungan manusia-manusia yang ada itu terhadap sistem kufur demokrasi, nah, maka betapa jauhnya untuk menaruh husnudzon, untuk memasukkan dalam konsep yang seperti ini. Lebih lagi ditambah bahwa konsep yang ada istibdal. Konsepnya adalah mengambil ganti secara total. Ini dibahas oleh para ulama. Kalau mau merujuk kepada ayat-ayat yang ada, na'am, di jamak semua dalil-dalil yang ada, ini mau dikemanakan yang muhkam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na'am, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat banyak sekali. Na'am. Yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Sekian ayat. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Inil hukmi illa lillah. Na'am, amara alla ta'budu illa iyyah. An ya'budullaha wa tajtanibut taghut. Lah dalil-dalil yang muhkam ini mau dibawa kemana? Na'am. Kemudian berpijak dengan dalil yang sifatnya mutasyabih dengan bentuk surah permasalahan yang disamarkan, dikaburkan. Ini resikonya besar karena al-kufur bitaghut itu sebagaimana nanti dijelaskan di akhir risalah, tidaklah seorang menjadi mukmin kecuali kufur bitaghut. Lah resikonya kan besar. Nah, lantas bagaimana konsep kufur bitaghut? Taghut itu apa aja? Bagaimana konsepnya? Bagaimana bentuknya? Kan harus dipelajari dengan benar agar kita tidak tergelincir padanya, karena ketergelinciran padanya ini jannah wan nar urusannya. Nah, bukan sekedar sunnah wal bid'ah, tapi iman dan kufur. Ini yang tidak teredukasikan dengan baik di kalangan orang-orang yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah. Nah, dan memang salah satu propaganda murji'ah mu'asirah, murji'ah kontemporer, salah satunya ya ini, hasrul kufur fil i'tiqad. Kemudian propaganda menggaungkan, memblow up permasalahan udzur bil jahl. Kemudian apa? Mengerdilkan urusan berhukum dengan selain syariat Allah dalam payung as-sam' wa ta'ah. Yang salah kaprah penerapannya. Naam. Kemudian mereka batasi bahwasanya amal hanya sekedar syartul kamal. Banyak sekali permasalahan. Maka yang dalam risalah yang telah kita pelajari, Bayanu Bid'ah al-Mu'azzirah fil Iman, kan dalam salah satu bahasan terakhir kan dibahas tentang masalah ini. Kenapa? Karena ada salah seorang tokoh irja di sana, Khalid Al-Ambari, yang berusaha untuk melakukan talbis permasalahan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tuduh ulama Saudi seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim dan Lajnah Ad-Daimah sebagai orang-orang yang membawa pemikiran takfiri. Nah, salah satunya permasalahan tahkim syara' ini. Dia kerdilkan, dia mutlakkan bahwa permasalahannya itu hanya sekedar dosa besar atau kufrun duna kufrin. Kenapa? Karena hakikatnya mereka membatasi kufur hanya pada i'tiqad. Makanya syarah-syarah yang ada dalam bahasan ini, ketika membahas misalkan nawaqidul Islam di permasalahan nakid keberapa ini? Rabi'. Man i'taqada. Ketika mereka bahas ini, selalu pada akhirnya dibungkus yakni apabila dia menghalalkan, membatasi permasalahannya hanya pada istihlal. Bentuk istibdal apapun itu, tidaklah membatalkan keislaman seseorang selama tidak didasari oleh penghalalan dalam hati. Sementara sudah kita bahas tadi, kalau kita mau jujur menilai terhadap sosok-sosok yang mengagungkan demokrasi dan kekufuran dan sekularisme sedemikian rupa, rasanya terlalu berat untuk kita berhusnudzon bahwasanya mereka itu tidak menghalalkannya. Walaupun masalah hati kita tidak bisa menjazm, tapi malana illa dhahir. Dan konsep yang ada adalah istibdal. Ini dijelaskan oleh para ulama kibar, hukumnya kufur akbar, hanya saja berusaha dikaburkan oleh madrasah yang ada selama ini.
Selesai dari permasalahan yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Bahwasanya konsep yang disebutkan oleh Syekh adalah istibdal, hukumnya kufur akbar. Dikecualikan padanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah atas dasar ijtihad dan keliru. Dengan syarat dia adalah ahli untuk beristihad. Dan istihad tidak bisa berpijak kecuali harus dengan hukum syariat. Ama beristihad di atas yang asalnya adalah kufur, ya bagaimana? Nah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Akhirnya masuknya ke ayat tersebut, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ijtihad dalam permasalahan kekufuran, pijakannya adalah kekufuran, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ar-rabi' alladhi yad'i ilmal ghaib min dunillah. Siapa saja yang mendakwakan mengetahui ilmu ghaib, mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal masa depan, na'am, atau yang berkaitan dengan perkara yang gaib, maka dia adalah taghut, bahkan termasuk tokoh-tokoh taghut. Dan yang terdepannya dalam hal ini siapa? Peramal, penyihir, na'am, siapa lagi? Dukun, apapun itu namanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tegaskan di surat Al-Jin, Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib kepada siapapun itu. Ahada nakira fi siyaq nafi, tufidul umum. Kemudian datang istisna di sana, di ayat setelahnya. Illa man irtada, kecuali yang Allah ridhoi. Dari kalangan siapa? Min rasul. Naam. Dari rasul. Walaupun begitu, tetap fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Tetap dijaga ketat di arah depan, di arah belakang, dijaga oleh para malaikat agar tidak dicuri pendengaran itu. Perkara yang gaib yang disingkap kepada Rasul, na'am, yang Allah ridhai, tetap dalam penjagaan yang ketat. Dan Allah tegaskan di surat An-Naml juga di ayat yang ke-65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Jelas bahwasanya siapa yang mendakwakan mengetahui ilmu gaib, maka dia mendustakan Al-Qur'an. Disinilah sisi kekufuran dia, karena teranggap dia mendustakan Al-Qur'an. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, haula'i humul kuhan fahum tawaghit. Mereka semua yang mendakwakan ilmu gaib itu kuhan, para dukun, paranormal, orang pintar, apapun dia namanya. Wala yajuzu tahakumu ilaihim. Tidak boleh bertahakum kepada mereka. Bagaimana bentuknya? Tidak boleh kamu jadikan mereka sebagai hakim untuk menengahi perkara kamu. Kamu jadikan dia sebagai penengah, hakimnya. Berarti kamu bertahakum kepada dia. La yajuz, haram. Wala yajuzu adz-dzihabu ilaihim wa su'aluhum. Tidak boleh pula kamu sekedar kepo pergi ke mereka. Coba-cobalah pengen tahu, saya nggak percaya. Tapi apa salahnya coba-coba? Naam, sekedar pergi dan bertanya saja tanpa membenarkan. Tidak dibenarkan. Li'anna ba'dhan nasi yadhhabu ilaihim idza dha'a lahu syai'. Karena sebagian manusia pergi ke mereka kalau kehilangan sesuatu, pergi ke dukun. Bah, motor saya hilang. Kira-kira di mana? Naam. Sallallahu alaihi wal afiyah. Wa yas'aluhum 'anil ladzi dha'alah. Bertanya kepada para dukun tentang barang yang dia kehilangan. Wa yas'aluhum manil ladzi saharah, atau bertanya, sepertinya saya disihir, kira-kira siapa yang menyihir saya? Ya mana tahu dia. Au yas'aluhum an ahlihi idza kanu ghaibin, atau bertanya tentang na'am, tentang keluarganya. Suami saya ini kira-kira sudah nikah lagi atau belum? Na'am, panik dia, tanya kepada dukun. Na'am. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang awam itu bermain dengan hal-hal yang demikian. Na'am. Waliyadzubillah. Tentang keluarganya, tentang na'am istri, suami, anaknya. Mahalatuhum, bagaimana keadaan mereka. Anaknya kabur dari rumah, pergi ke orang pintar. Di mana anak saya? Bagaimana keadaan dia? Tolonglah dibuat bagaimana dia bisa cepat kembali. Ini fakta yang terjadi. Na'am. Au an amwalihi dha'i'ah, atau dari hartanya yang hilang. Uangnya hilang, dia pergi ke dukun tanya, di mana uang saya? Kalau dukunnya tahu ya sudah ditemukan dia dulu. Naam, diambil sama dia. Kalau dukun itu tahu semua barang hilang,
Dia kaya, dia jadi dukun yang paling kaya, sudah. Oh, barang fulan hilang. Naam, sudah. Ini kan pembodohan publik namanya. Fahada yakfuru idza saddaqahum. Perhatikan. Maka yang demikian ini hukumnya kafir apabila orang tersebut datang kepada dukun tadi bertanya dan membenarkannya. Apa dalilnya yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Fauzan? Hadis Abu Hurairah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad." Siapa saja yang datang kepada dukun paranormal, orang pintar peramal, naam, dan dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, maka sungguh qad masuk ke fi'il madhi litahqiq, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Lah, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad kufrun akbar. Dalam bahasan ini ulama memiliki 2 pendapat atau 3 pendapat. Tahu permasalahannya? Apa permasalahan mendatangi dukun paranormal, peramal, orang pintar? Naam. Bagaimana hukumnya? Yang pertama keadaannya, dia sekedar datang. Tapi untuk tujuan apa? Tujuan siasat. Misalkan intel. Naam. Pihak aparat keamanan. Dia sedang memburu dukun perdukunan ini, ingin memberantas perdukunan. Nah, untuk membuktikan itu dia harus menyamar sebagai pasiennya. Dia datang, dia memiliki daftar pencarian orang DPO. Nah, dia tahu, oh fulan-fulan tertuduh ini. Didatangilah, di TO dia. Nah, jadi target operasi, menyamarlah seseorang ini yang dari bagian aparat mendatangi dukun. Tujuannya apa? Untuk menyingkap perdukunan tersebut. Yang demikian ya juz, boleh. Karena untuk suatu tujuan menyingkap mereka. Keadaan yang kedua, sekedar datang, kepo saja. Nah, ya mau datang saja, saya nggak benarkan. Iseng-iseng saja. Nah, apa hukumnya? Hukumnya dosa besar. Dia tidak benarkan, dia ingkari. Berdukun itu, perdukunan dia nggak percaya sama sekali. Tapi, ya namanya, coba-coba aja dia datang. Tidak dia benarkan. Apa hukumnya? Dosa besar. Tidak diterima sholatnya selama 40 malam berdasarkan hadis Hafsah. Man ata'arrafan lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi peramal, tidak ada kait di situ dia benarkan atau tidak, sekedar datang saja, tidak diterima darinya sholat selama 40 malam. Jelas. Ini keadaannya apa? Sekedar datang. Punya berapa bentuk gambarannya? 2. Sekarang keadaan yang kedua. Keadaannya kan 1. Yang pertama sekedar datang tanpa membenarkan. Punya 2 konsep. Sekarang keadaan yang kedua. Dia datang kepada dukun, paranormal, peramal atau apapun itu namanya, dan dia benarkan apa yang diucapkannya oleh simbah dukun tadi. Apa hukumnya? Ulama berbeda pandang menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama apa? Kufrun akbar. Apa dalilnya? Ketika mereka mengeluarkan sebuah hukum kufrun akbar kan harus punya pijakan dalil juz'i. Hadis ini Abu Hurairah, man atakahinan fasaddaqahu, dikait dengan tasdik, membenarkan. Fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, siapa yang datang kepada dukun-dukun tersebut dia benarkan, maka dia kufur. Kafir, kufrun akbar, murtad. Pendapat yang kedua, kufrun duna kufrin, hanya sekedar kufur asghar. Sekedar kufur asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tanya ke paranormal, dia tanya ke dukun, dia benarkan. Konsekuensinya kufrun asghar. Apa dalilnya? Bukankah jelas ini dalilnya? Faqad kafar. Mereka katakan di sana ada sharif yang memalingkan maksud kekufuran di sini, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Hafsah. Man ata'arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada peramal, tidak diterima darinya salat selama 40 malam. Sisi pendalilannya di mana? Endak ya Abu Ahmad? Hadis ini global maksudnya. Ada 2 hadis di sana. Hadis yang pertama menjelaskan konsekuensi kufur ketika membenarkan. Ada di dalam kitab. Hadis yang kedua tidak ada kalimat membenarkan, tapi dijelaskan tidak diterima sholat darinya 40 malam.
Nah, pendapat kedua tadi mengatakan hadis ini yang ada keterangan kufur, maksudnya kufur duna kufrin. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang satunya yang menjelaskan tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kok bisa? Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya Allah kait tidak diterimanya sholat itu hanya selama 40 malam. Kalau dia kufrun akbar, berarti tidak diterima sholat selama-lamanya sampai dia taubat masuk kepada Islam. Pendalilannya kuat juga. Nah, kenapa kok dibatasi hanya 40 malam? Berarti malam yang ke-41 sholatnya diterima. Tidak harus dia masuk kepada Islam lagi. Sisi pendalilan yang kuat. Nah, pendapat yang ketiga tawakuf. Bagaimana tawakuf? Ya sudah, kita katakan kufur. Tapi nggak usah dikatakan kufrun akbar, tidak pula dikatakan kufrun asghar. Sudah, kufur sajalah. Nggak tahu konsekuensinya apa, serahkan kepada Allah. Yang penting yang jelas dia kafir. Kafir asghar, kufrun asghar atau kufrun akbar. Kenapa katanya mereka? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memutlakkan faqad kafar, kufur. Nggak tahu kufrun asghar atau kufrun akbar. Jelas. Kita lihat sekarang redaksinya Syekh Shalih Al-Fauzan. Fahadha yakfuru idza saddaqahum. Maka yang demikian orangnya, maka yang demikian keadaannya kalau dia benarkan maka dia kafir. Jelas. Kira-kira apa zahir kalamnya Syekh? Kemana? Hah? Wallahu taala alam. Zahir dari kalam Syekh kufrun akbar. Kita katakan zahir karena kita tidak bisa menjazmnya. Jelas. Ini cara meringkas, mengambil faedah dari kalamnya ulama. Berarti ketika antum nanti dapat bahasan di lainnya bahasan ini, antum ingat, oh, antum setelah antum sebutkan pendapat yang ada, antum tinggal menambahkan wahada zahir tarjihnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kufrun akbar. Karena mutlak dan kekufuran kalau diitlakkan itu dimaukan dengannya kufrun akbar, sama dengan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kalau ini mau dikatakan ditawakufkan, na'am, bagaimana kemudian untuk hadis yang berkaitan dengan salat? Akan selalu dikatakan kalau begitu ya mutlak semua kalau gitu. Nggak bisa kita katakan akbar atau asghar. Sementara di sana ada kaidah kalau penyebutan kufur itu dimutlakan, hukum asalnya adalah kekufuran yang akbar. Wallahu taala a'lam. Na'am, zahir tarjihnya Syekh Shalih Al-Fauzan kufrun akbar. Wa in kana lam yaqsidhum fa innahu la tuqbal lahu salatun 40 yauma. Keadaan yang keberapa ini tadi? Yang pertama, ketika hanya sekedar datang, enggak memaksudkan untuk membenarkan atau tidak membenarkan, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Ketika salat ini tidak diterima, apakah ya sudah kalau itu tidak usah salat? Tidak. Kalau dia tidak salat kafir malahan. Dia tetap harus salat, tapi konsekuensinya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sah salatnya sah. Nah, tapi qabul la. Nah, tidak diterima. Baik. Fa mujarradu dhihabihim ilaihim ma'siyatun kabirah. Sekedar pergi melangkahkan kaki itu saja. Naam, dikecualikan padanya satu bentuk tadi untuk tujuan menyingkap. Sekedar pergi kepada mereka ini dosa besar. La tuqbal lahu salatun 40 yauman uqubatan lah ala dhihabihi ilaihim. Kenapa tidak diterima salatnya selama 40 malam, selama 40 hari sebagai bentuk hukuman atas perginya dia kepada para dukun tadi. Nah, dia ruginya kan besar sekali dia. 40 hari tidak diterima salat sementara dia harus salat tetap. Harus dengan semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya harus dia jalankan. Gak bisa mentang-mentang ya sudah ya enggak diterima, yang penting salat tanpa wudu lah. Asal-asalan kemudian dia salat, enggak bisa. Tetap syarat rukunnya dijalankan. Nah, tapi ya konsekuensinya tidak ada qabul. Baik, kemudian berdalil atas orang yang mendakwakan perkara yang gaib sebagai taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah itu perbendaharaan kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada satu daun pun yang gugur dari rantingnya kecuali Allah tahu. Tidak ada satu biji pun yang tumbuh di kegelapan malam atau jatuh di kegelapan malam kecuali Allah tahu. Naam.
Tidak pula sesuatu yang basah, yang kering, kecuali itu semua telah termaktub, tercatat. Fi kitabim mubin. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, illa man irtada min rasul, sawa'un kana rasulan minal malaika aw minal bashar. Sama saja rasul di sini mencakup malaikat ataupun manusia. Fa inna Allah qad yutli'uhu ala syai'in minal ghaibi limasalihil ibad. Karena terkadang Allah menampakkan sesuatu dari perkara yang gaib untuk kemaslahatan hamba. Waliyakuna mu'jizatan lirrasul, jadi mukjizat bagi rasul. Wa yakunu ma'ar rasuli rasadun minal malaikah. Dan walaupun begitu tetap dikawal ketat. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau rasul utusan tersebut ketika ditampakkan perkara yang gaib tetap dia akan dikawal ketat. Dijaga ketat. Indahu jalla wa ala ilmul ghaibil khas wal 'am. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada perbendaharaan ilmu ghaib secara khusus maupun umum. Seperti apa? Al-khas mafatihul ghaib. Itu kunci-kunci perkara yang gaib. Hadhihi la ya'lamuha ahadun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang seperti ini tidak ada yang tahu. Maksudnya apa tidak ada yang tahu? Allah tidak akan pernah menunjukkannya kepada siapapun dari makhluknya. Seperti apa? Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Allah lah, di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan tegaknya kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah menurunkan hujan dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam rahim, apa yang akan tumbuh nanti ketika dia masih jadi setetes, segumpal daging, apakah dia akan menjadi pria, akan menjadi laki-laki atau menjadi wanita. Hanya Allah yang tahu. Naam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang akan tahu apa yang akan dia raih besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak pula ada satu jiwa pun yang tahu di mana kelak dia akan mati. Di bumi mana, dalam keadaan apa. Nas'alullah husnal khatimah. Hadza la yadri anhu ahadun illa Allah jalla wa ala. Yang seperti ini 5 perbendaharaan ilmu ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadza fil ghaib wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Hadza al-ilmul 'am. Adapun di ayat di surat Al-An'am ini ilmu ghaib yang 'am. Terkadang Allah tampakkan, Allah singkat kepada siapa yang Allah ridhai. Naam. Wa qawluhu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Hada ilmu Allah syamil li kulli syai'. Ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa ma'a ilmihi bi kulli syai' kataba hadhihi al-asya'a fil lawhil mahfuz. Ay maratibil qadar, al-ilm wal kitabah wal maratibul qadar ya Zaki. Maratibul qadar. Al-iman bil qadar. Ada 4 tingkatan. Wahyu Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Al-ilm. Al-ilm, kitabah, iradah. Al-kitabah. Malakum ya ikhwan. Al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Al-khalq. Bersama dengan ilmu Allah. Naam, tetap Allah tulis segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Lauh papan mahfuz terjaga. Naam, terjaga dia. Alimaha awalan wa ahata biha. Allah mengilmuinya. Kemudian Allah meliputi seluruhnya. Naam, thumma katabaha fil Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah tuliskan segala sesuatunya itu. Naam, di Lauhil Mahfuz. Baik. Al-khamis yang terakhir. Alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Dia diibadahi, dia ditaati, dia diikuti. Naam, dengan pengikutan yang sifatnya mutlak, ketaatan yang sifatnya mutlak. Min dunillah maknanya dia diikuti, ditaati. Naam, menggantikan syariat Allah. Wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridha atas yang demikian. Ridha diikuti. Naam, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan syariat Allah demi mengikuti dirinya, dia ridha. Naam. Atau dia ditaati sampai ditinggalkan syariat itu karena orang-orang mentaati dia dan dia ridha. Nah, mentaati aturannya dan dia ridha. Sama masuk konsepnya semua sebenarnya dalam pembahasan yang sebelumnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Nah, dan siapa yang berkata di antara mereka aku adalah ilah selain Allah, ibadailah aku, dan ini dilakukan oleh para wali kutub yang katanya wali-wali kutub itu, padahal mereka dajjal semuanya, pendusta. Nah, para habaib itu yang mengaku habaib keturunan Rasul. Nah, padahal mereka semua pendusta.
Mereka mengatakan, bacalah salawat yang aku karang ini. Ini saya akan dibukakan cahaya atau rahasia Rasulullah. Naam. Atau ungkapan-ungkapan mereka, siapa yang berdoa kepada aku, siapa yang memanggil nama aku, insya Allah akan diberikan kelapangan, ketentraman hati. Ini nyata diucapkan oleh mereka, tokoh-tokoh mereka. Nah, mereka semua itu sejatinya mengatakan saya ilah. Nah, walaupun secara lisanul maqalnya tidak terucap, tapi lisanul halnya yang mereka lakukan mengisyaratkan bahwasanya mereka ibadahilah aku, bertawasullah kepada aku, mintalah syafaat kepada aku. Nah, mereka didik santri-santri mereka dan umat yang mengikuti mereka di atas yang demikian. Maka mereka semua tagut. Qala syarih, bihadzal qaid wa huwa radin bil ibadah, harus dengan kait ini. Keluar padanya yang tidak ridho, seperti malaikat yang diibadahi selain Allah, para nabi, para orang-orang soleh yang benar-benar soleh, bukan orang-orang soleh yang palsu. Naam, pasti mereka tidak ridho untuk diibadahi. Jadi tidak termasuk sebagai taghut. Amma alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa ghairu radin fa hadza la yusamma taghutan. Enggak dinamakan dengan taghut yang tidak ridho. Yakhruju bidzalikal malaika wal anbiya was salihun. Keluar dari yang demikian malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang benar-benar soleh. Bukan sekedar orang yang dianggap soleh ketika hidupnya, padahal dia toleh, pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, mendidik santrinya, mendidik jamaahnya di atas pengagungan kepada dirinya dan kepada kuburan tokoh-tokohnya. Nah, maka semuanya bukan orang soleh. Auliyaullahi salihun la yadkhuluna fit tawaghit. Orang-orang soleh dari wali-wali Allah yang benar-benar wali Allah, mengamalkan tauhid dan sunnah, tidak masuk dalam taghut ketika mereka diibadahi. Seperti misalkan di antara kuburan-kuburan para a'immah yang masyhur di negara-negara Islam, kuburannya Al-Bukhari, diagungkan sedemikian rupa. Misalkan kuburannya Asy-Syafi'i dari kalangan para a'immah. Mereka semua tidak dinamakan dengan taghut karena tahu mereka semua adalah para imam sunnah, para imam tauhid. Tidak akan ridho dengan yang demikian. Berbeda dengan yang track recordnya selama hidup itu tidak berada di atas tauhid dan sunnah. Dari kalangan wali-wali yang diperwalikan, orang-orang soleh yang dianggap soleh, para habaib yang dianggap habib. Selama hidupnya tidak mengajarkan kepada tauhid, kepada para jamaahnya, ya wajar jika setelah mati dia diagungkan sedemikian rupa. Sudah bisa dipastikan bahwa dia pasti ridho taghut. Li'annahum lam yardau biha, karena orang-orang soleh yang benar-benar soleh tidak akan ridho. Kalau seandainya mereka tahu, tidak akan ridho. Bal kanu yanhauna 'anha fi hayatihim. Bahkan mereka ma'ruf ketika hidup itu melarang dari perbuatan yang demikian. Enggak boleh, ini kesyirikan. Dakwahnya tauhid. Dakwahnya adalah melarang dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Ma'ruf. Wa inna ma hasala hada ba'da mautihim wa ghaibatihim 'anin nas. Tapi kapan terjadi qadarullah? Seperti Waddan wala Suwa'an wa Ya'uqa wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Orang-orang saleh di masa Nabi Nuh yang kemudian diibadahi. Mereka enggak ridho. Mereka tidak akan ridho. Tapi kapan terjadi itu? Setelah mereka meninggal. Kemudian sebagai penutup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, garis bawahi, wa'lam annal insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Perhatikan, seseorang tidak akan beriman kepada Allah, tidak teranggap beriman kepada Allah kecuali dengan kufur terhadap taghut. Karena itulah dakwah para rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, u'budullaha wajtanibut taghut. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dijelaskan bagaimana auliya Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari. Betapa banyak Allah jelaskan konsekuensi la ilaha illallah itu adalah nafi dan isbat, kufur terhadap taghut. Beribadah mengisbat ibadah kepada Allah saja tapi tidak kufur terhadap taghut, maka dia tidak beriman, tidak memiliki aslul iman, kafir. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah." Di sini syartiyah jumlahnya. Jawabannya apa? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, la infisama laha, wallahu samiun alim. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, ini syaratnya. Baru masyrutnya terrealisasi. Apa itu? Istimsak bil urwatil wusqa, yaitu la ilaha illallah. Kapan la ilaha illallahnya sah? Ketika bentuk kufur kepada taghut dan keimanan kepada Allah ini terwujudkan. Ada syarat. Bahkan rukun dia. Dia rukun. Nafi dan isbat.
Qala al-musannif rahimahullah ar-rusydu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusydu kan ayatnya la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghai. Sudah jelas antara ar-rusyd dan al-ghai. Apa itu rusyd? Ar-rusyd dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tauhid. Wal ghai dinu Abi Jahlin. Sementara al-ghai dinu Abi Jahal. Apa agama Abu Jahal? Asy-syirk. Naam, asy-syirk. Wal urwatul wuthqa syahadatu an la ilaha illallah. Sementara al urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Siapa yang tidak kufur dengan konsep peribadatan agamanya Abu Jahal dan dia hanya beriman menetapkan konsep agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kufur terhadap yang demikian dan beriman terhadap yang demikian, maka dia telah merealisasikan la ilaha illallah. Wa hiya mutadamminatun lin-nafi wal itsbat. Ayat ini terkandung padanya nafi dan itsbat la ilaha illallah. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala. Kamu nafikan segala jenis bentuk konsep macam peribadatan apapun itu dari selain Allah. Kamu murnikan Allah dari kesyirikan, murni. Tidak sedikit pun terkontaminasi kesyirikan, kekufuran akbar. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarikalah. Dan kamu tetapkan seluruh jenis bentuk konsep macam peribadatan apapun itu semuanya hanya milik Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Pada apa? Pada peribadatan kepadanya. La syarika lahu. La syarika la fi wahdaniyatihi. Tidak ada serikat dalam mutlak tunggalnya, sempurnanya Allah dalam sifat tunggalnya. Naam. Esa tunggal dalam rububiyah, tunggal esa dalam uluhiyah, tunggal esa dalam asma wa sifatnya, dalam kesempurnaan sifat-sifatnya yang sempurna. Tunggal, la syarika lahu. Qala syarih al-urwah al-wuthqa hiya la ilaha illallah. Di dalam ayat yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Tusamma al-urwatul wuthqa wa tusamma kalimat at-taqwa. Dia dinamakan al-urwatul wuthqa dan dinamakan juga kalimat at-taqwa. Wa la ilaha illallah. Baik. Wa tusamma kalimat al-ikhlas, dinamakan juga kalimat al-ikhlas. Kenapa? Karena tanfi na'am jami'al ibadah min dunillah. Qauluhu ta'ala wa qad tabayyana ar-rusydu minal ghai, telah jelas antara at-tauhid dan kesyirikan. Ma huwa ar-rusydu? Apa itu rusyd? Huwa dinu Muhammad alaihi salatu wassalam wa dinu kullil anbiya, dan agama seluruh para nabi. Apa? Al-Islam. Apa unsurnya? Islam bermakna berapa? Am wal khas. Islam bermakna khas, syariat yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Naam, dan Islam yang bermakna am, agama seluruh nabi, terkumpul dalam 3 unsur apa? Zaki. Zaki. Hah? Wahyu Ramadan. Islam enggak tahu makna Islam. Indaka Syaddad. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Hada huwal Islam. Islam yang Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Naam. Naam, yang diminta juga oleh seluruh nabi-nabi Ibrahim. Naam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna dina 'indallahi al-Islam. Naam. Semuanya Islam bermakna agamanya para nabi, yaitu tauhid itu tadi. Naam. Hada huwa ar-rusydu wal ghai dinu Abi Jahlin. Agamanya Abu Jahal. Wa dinu jami'il kufar, dan agama seluruh kaum kufar. Walakin dzikru syahadati an la ilaha illallah hiyal mutadamminatu lin-nafi wal itsbat. Hanya saja penyebutan syahadat la ilaha illallah itu terkandung padanya nafi dan isbat. Walaupun ar-rusydu itu artinya juga la ilaha illallah, karena dia maknanya dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Kemudian di sini dirinci hanya saja, kemudian disebutkan di situ na'am fa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Di sini penyebutan la ilaha illallah terkandung padanya nafi dan isbat. Lebih dijelaskan lagi. An-nafi fi qawlihi la ilaha nafi. Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah al-itsbat fi qawlihi illallah. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala wa tuthbit jami'a anwa'il ibadati fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarika lah. Nafi dan isbat. Hada ma'na syahadati an la ilaha illallah. Annaha tanfil ibadata amma siwallah
Wa tutsbituha lillahi subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali konsep Islam, konsep tauhid. Maka siapa saja yang mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, dia tidak merealisasikan la ilaha illallah. Naam. Adapun sekedar menisbatkan diri sebagai penganut Islam, tidak ada artinya jika hakikatnya rusak. Ucapan yang dia ucapkan la ilaha illallah sebanyak apapun, naam, tidak ada artinya jika dia batalkan itu dengan kesyirikan. Ini konsep Islam, tidak terkumpul antara tauhid dan syirik selama-lamanya. Li'anna haqqun lillah, karena itu haknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haknya Allah untuk ditauhidkan. Makanya yang tidak memahami konsep ini, dia tidak paham Islam sejatinya. Siapapun dia mau bergelar doktor, syekh, ustadz viral sekalipun, tidak paham konsep nafi dan isbat, berarti dia tidak paham apa itu hakikatnya Islam. Naam, fal ibadatu haqqun lillah laisa li ahadin fiha istihqaq. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana katanya Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Setelah beliau berdalil dengan apa? Beliau menjelaskan itu dalam ayat apa? La, bukan itu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ayat sebelumnya ya ayyuhan nasu. Naam. Baik. Laisa min haqqi ahadin an ya'budu ghairallahi jalla wa ala. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengibadahi selain Allah jalla wa ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Naam. Kita telah selesaikan kajian ini dalam 6 pertemuan 21 Sya'ban 1445 Hijriyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na'am wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.